R&D dari suatu industri farmasi akan membuat sediaan tablet dengan bobot zat aktif 25 mg dan akan dibuat dengan bobot tablet 300 mg. Uji apakah yang harus dilakukan? A. Keseragaman kandungan. B. Keseragaman bobot. C. Keragaman bobot. D. Keragaman kandungan. E. Keseragaman ukuran. Jawaban yang benar adalah A. Keseragaman kandungan. Sekarang mari kita lihat pembahasannya. Untuk uji keragaman bobot dilakukan jika dosis zat aktifnya lebih atau sama dengan 25 mg dan rasio atau bobot total sediaan juga lebih atau sama dengan 25%. Jadi teman-teman, di sini ada penekanan pada kata dan ya. Artinya kedua syarat ini harus terpenuhi. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka uji keragaman bobot tidak bisa dilakukan. Nah, sekarang kita lihat uji keseragaman kandungan. Jika dosis zat aktifnya kurang dari 25 mg atau rasio ataupun bobot total sediaan kurang dari 25%. Nah, di sini juga ada penekanan pada kata atau. Jadi, untuk persyaratannya ini dia hanya butuh salah satunya, entah itu zat aktifnya ataupun bobot totalnya. Dan untuk mengingat ketentuannya ini saya kira gampang saja ya. Kita tinggal lihat pada ketentuan uji keragaman bobot. Jika salah satu pada uji keragaman bobot ini tidak terpenuhi, maka sudah pasti itu adalah uji keseragaman kandungan. Dan perlu teman-teman bedakan ya. Di sini ada keseragaman dan ada keragaman. Jangan sampai teman-teman terkecoh. Kalau untuk keseragaman itu adalah keseragaman kandungan, kalau untuk keragaman itu adalah keragaman bobot. Jadi jangan dibolak-balik ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan soalnya. Di sini teman-teman perlu lihat untuk dosis zat aktifnya yaitu 25 mg. Nah, berarti untuk persyaratan uji keragaman bobot itu sudah terpenuhi ya, yaitu lebih dari 25 atau sama dengan 25. Berarti ini sudah terpenuhi. Namun, kita harus pastikan lagi apakah rasionya ini sudah terpenuhi. Nah, untuk menentukan rasionya maka kita perlukan rumus yang namanya rasio sama dengan kadar zat aktif atau dosis zat obat dibagi dengan bobot tablet kali 100%. Nah, sekarang mari kita hitung. Di sini kadar zat aktifnya adalah 25 mg dibagi dengan bobot tablet ada 300 mg kali 100%. Berarti 2500 dibagi dengan 300 hasilnya 8,3. Itu artinya rasionya itu kurang dari 25%. Sehingga untuk persyaratan keragaman bobot tidak terpenuhi. Ini kan salah satunya sudah tidak terpenuhi. Maka sudah pasti yang harus kita pilih adalah uji keseragaman kandungan. Karena dia rasionya adalah kurang dari 25%. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu industri farmasi akan membuat sediaan tablet dengan bobot zat aktif 50 mg dan akan dibuat dengan bobot tablet 200 mg. Uji apakah yang harus dilakukan? A. Keseragaman kandungan. B. Keseragaman bobot. C. Keragaman bobot. D. Keragaman kandungan. Atau E. Keseragaman ukuran. Jawaban yang benar itu adalah C. Keragaman bobot. Sama seperti yang tadi ya. Untuk dosis zat aktifnya itu adalah 50 mg. Artinya untuk persyaratan keragaman bobot sudah terpenuhi ya, karena sudah lebih dari 25 mg. Nah, kita tentukan lagi rasionya. Rasionya ini adalah kita hitung sama dengan 50 dibagi dengan 200 kali 100%. Sama dengan 5000 dibagi dengan 200. 50 bagi 2 sama dengan 25%. Nah, artinya masih memenuhi untuk dilakukan uji keragaman bobot. Oleh karena itu pilihan yang tepat itu adalah C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu industri farmasi mendapat masalah saat membuat tablet metformin dengan metode granulasi kering di mana antara zat aktif dan eksipiennya didapati menempel pada punch. Apa yang menyebabkannya? A. Kurangnya pengikat. B. Kurangnya antiaderen. C. Tekanan kompres terlalu tinggi. D. Tekanan kompres terlalu rendah. E. Ukuran partikel tidak homogen. Jawaban yang benar adalah
B. Kurangnya anti-adheren. Penyebab lengketnya serbuk pada punch atau biasa disebut dengan kasus sticking disebabkan karena kurangnya lubrikan atau anti-adheren. Jadi teman-teman, lubrikan itu adalah pelicin, sementara untuk anti-adheren itu adalah anti lengket. Jadi kalau kedua bahan ini kurang, maka akan menyebabkan terjadinya perlengketan pada punch atau biasa kita kenal dengan nama sticking. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apoteker industri farmasi bagian QC akan melakukan identifikasi alkaloid pada sediaan herbal penambah nafsu makan dengan metode KLT. Apa reagen yang dapat digunakan untuk senyawa tersebut? Ini juga kemarin muncul di soal ya teman-teman, di soal P3K tahun 2022. Mari kita lihat pilihannya. A. Bucardat, B. Besi klorida, C. Aluminium klorida, D. Vanilin sulfat, E. Folinsiosalteo. Jawaban yang benar adalah A. Bucardat. Kita lihat pembahasannya. Untuk alkaloid itu kita bisa gunakan Bucardat, Dragendorf atau Mayer. Sementara untuk besi klorida dan Folinsiosalteo itu digunakan untuk identifikasi senyawa fenol. Sementara untuk aluminium klorida digunakan untuk identifikasi senyawa flavonoid dan vanilin sulfat digunakan untuk identifikasi senyawa steroid. Lanjut. Anda adalah apoteker R&D di suatu industri farmasi hendak membuat sediaan injeksi vitamin C. Anda lalu memutuskan untuk menambahkan suatu senyawa yang dapat membuat sediaan tersebut tidak berubah warna. Apa senyawa yang dimaksud? A. Pengawet, B. Antioksidan, C. Pengental, D. Antimikroba, E. Humektan. Jawaban yang benar adalah B. Antioksidan. Penyebab sediaan yang mudah berubah warna saat penggunaan zat aktif vitamin C adalah karena adanya proses oksidasi. Olehnya itu perlu adanya penambahan zat antioksidan. Metformin merupakan zat aktif yang termasuk ke dalam BCS kelas 3. Apa yang harus dipertimbangkan? A. Meningkatkan kelarutan, B. Menurunkan kelarutan, C. Meningkatkan permeabilitas, D. Menurunkan permeabilitas, E. Meningkatkan kelarutan dan menurunkan permeabilitas. Jawaban yang benar adalah C. Meningkatkan permeabilitas. Sekarang mari kita lihat pembahasannya. Nah teman-teman, kita fokus pada BCS kelas 3 ya. Di sini BCS kelas 3 itu adalah kelarutan tinggi namun permeabilitasnya rendah. Sehingga yang harus kita lakukan adalah meningkatkan permeabilitas. R&D di sebuah industri farmasi hendak melakukan uji klinik yang bertujuan untuk melihat efek farmakologi atau efek terapi obat. Hal ini dilakukan pada uji klinik fase keberapa? A. Uji klinik fase 1, B. Fase 2, C. Fase 3, D. Fase 4, E. Fase 5. Jawaban yang benar adalah B. Fase 2. Uji klinik fase 1 itu untuk menentukan besarnya dosis tunggal yang dapat diterima. Biasanya dilakukan pada sukarelawan yang sehat. Untuk uji klinik fase 2 digunakan untuk melihat farmakologi atau efek terapi obat pada sekelompok kecil sukarelawan yang sakit. Untuk uji klinik fase 3 digunakan untuk memastikan khasiat, aman, dan efektifnya suatu obat yang diuji. Biasanya dilakukan pada sekelompok besar sukarelawan yang sakit, sementara uji klinik fase 4 dilakukan untuk melihat efek samping obat dan lain-lain ya. Biasanya itu dilakukan setelah pemasaran, setelah obat di launching ya. Lanjut ke soal berikutnya. Anda mendapatkan resep dari pasien yang berisi Cataflam 25 mg. Namun di apotek hanya tersedia kalium diklofenak 25 mg. Anda lalu menawarkan pasien untuk mengganti obatnya dengan kalium diklofenak 25 mg. Regulasi yang mengatur tindakan Anda adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal berapa? Soal ini kemarin muncul ya teman-teman. Kebetulan waktu saya ujian P3K kemarin saya dapatkan soal ini. Ditanyakan pasalnya. Nah sekarang mari kita lihat pilihannya. A. Pasal 21, B. 22, C. 23, D. 24, E. 25. Jawaban yang benar adalah D. 24. Di sini
Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian pasal 24 mengatur bahwa apoteker dapat mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen zat aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan atau pasien. Jadi kita lanjutkan ke soal berikutnya. Apoteker R&D di sebuah industri farmasi ditugaskan untuk melakukan sebuah uji stabilitas pada temperatur panas dan kering. Pada zona iklim berapa apoteker tersebut harus melaksanakan uji stabilitas? A1, B2, C3, D4, A, E4B. Jawaban yang benar adalah C3. Sekarang kita lihat pembahasannya. Untuk zona 1 adalah iklim sedang, zona 2 itu subtropis dan Mediterranean, untuk zona 3 itu panas dan kering, zona 4A panas dan lembab atau tropis, sementara untuk zona 4B itu adalah panas dan sangat lembab. Biasanya dilakukan pada negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Tapi biasanya yang sering muncul di soal itu adalah ditanyakan zona 4B ini ya teman-teman. Dan biasa kata kunci yang mereka simpan di soal itu adalah ada negara Indonesia. Jadi kalau sudah muncul negara Indonesia maka itu sudah pasti pilihannya adalah zona 4B. Sementara untuk panas dan kering ini biasanya untuk negara-negara ini ya teman-teman, negara-negara Afrika. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Apoteker QC di sebuah industri farmasi akan melakukan evaluasi terhadap tablet salbutamol untuk melihat distribusi zat aktifnya sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi 4. Evaluasi jenis apakah yang sesuai dengan tablet salbutamol tersebut? A. Keseragaman kandungan, B. Keseragaman bobot, C. Keragaman bobot, D. Keragaman kandungan, E. Keseragaman ukuran. Jawaban yang benar adalah A. Keseragaman kandungan. Kenapa keseragaman kandungan? Karena untuk sediaan salbutamol itu kan zat aktifnya itu adalah 2 mg sampai 4 mg atau dosisnya kuranglah dari 25 mg. Sehingga dia tidak memenuhi syarat lagi untuk dilakukan uji keragaman bobot. Sementara untuk uji keseragaman kandungan itu adalah jika salah satu syarat dari uji keragaman bobot sudah tidak terpenuhi, maka sudah pasti harus dilakukan uji keseragaman kandungan. Gitu ya teman-teman.